Tidak bisa dalam diskusi dan analisis mahasiswa dari diskusi demo dan kita karya dari LPUH. Jadi kali hari ini kita akan membahas tentang Halo? Iya. Sekarang sudah jelas, Pak? Iya, sudah. Ini sudah jelas sekarang. Oke, jadi saya lanjut ya, teman-teman. Jadi, untuk logika kali ini, sebelum kita mulai lanjut, saya akan membacakan ketentuan-ketentuan umum yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah logika yang dimulai pukul 16.00 WITA, dan peserta diharapkan untuk mengirim namanya dengan format nama, underscore departemen, plus angkatan. Contohnya, Adel PWK 18. Yang kedua, demi kenyamanan, suara peserta harap dimatikan atau dimute selama sesi materi berlangsung dan boleh dinyalakan atau di-unmute saat sesi diskusi berlangsung. Dan yang ketiga, peserta yang tidak memiliki kendala atau bisa dapat menyampaikan karya selama logika ini berlangsung, supaya nuansa pertemuan kita bisa lebih terasa. Yang selanjutnya adalah peserta diharapkan menuliskan pertanyaannya melalui fitur chat room atau menggunakan raise hand, dan moderator akan mempersilahkan untuk peserta menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Yang kedua, moderator akan mempersilahkan kepada beberapa peserta untuk menanggapi pertanyaan dari peserta lain sebelum pertanyaan tersebut dilemparkan ke pemateri. Ini terkait dengan sesi diskusi ya rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga adalah pemateri menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peserta dan peserta mendapatkan kesempatan untuk menanggapi selama kurang lebih 2 menit jika ada tanggapan. Bagaimana, sudah jelas rekan-rekan sekalian? Kalau jelas, boleh saya minta tampaknya? Halo? Halo? Masih putus-putus suaranya, Dek. Putus? Iya. Sekarang Pak masih putus? Saya nggak tahu, kalau tadi bicaranya singkat, biasanya tuh nggak putus, tapi kalau sudah panjang lagi, putus lagi, Dek. Gitu Pak Di. Atau coba kita nggak pakai saya headset, lanjut Dek. saja ya. Oh iya. Oh iya, boleh. Sekarang saya coba tidak pakai headset dulu ya. Iya, kalau ini jelas. Sekarang jelas, Pak? Iya, jelas. Oke, baik, saya lanjut. Jadi, susunan acara kita pada logika kali ini adalah bisa dilihat bersama-sama, yaitu partisipan, ada pembacaan ketentuan umum, ada pembukaan, sesi materi, sesi diskusi, dan penutup. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah membacakan ketentuan umum dari logika kali ini. Saatnya saya selaku moderator untuk membuka logika kali ini secara formal, yakni mari kita bersama-sama memulainya dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semoga logika kita kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Doa dimulai.
on. Doa selesai. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sesi materi. Tapi sebelum itu, mari kita sapa dulu pemateri yang sudah hadir bersama kita. Bapak Muhammad Farid Maricar, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, selamat sore. Ya, bagaimana materinya, sudah siap Pak? Ya. Oh, Bisa ya. saya Suara saya bisa mungkin? mendengar? Nggak tahu ya, kayaknya masih putus-putus. Tapi ya enggak apa-apa kita Sementara yang saya perbaiki Iya. audionya. Silakan Bapak share screen. Silakan sesi materinya sudah bisa dimulai. Bapak mungkin bisa mengawali dengan memperkenalkan diri dulu atau sedikit penyampaian tentang profil dari Bapak. Oke, iya sebentar saya ini ya, sebentar. Tunggu, di mana ini? Kenapa nggak bisa share screen ya? Oke. Oke. Bisa dilihat semua? Ya, bisa Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, ini sudah sore ya. Oke, baik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai. Ya. Jadi nama saya adalah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini nama saya ya, Muhammad Farid Maricar, Bachelor of Engineering, Master of Engineering. Oke. Baik, untuk pendidikan saya, ya, saya lulusan dari Cus University pada tahun 2014 untuk program S1, dan setelah itu saya langsung lanjut S2 pada universitas yang sama pada jurusan Urban and Environmental Engineering. Ya. Jadi untuk basis saya, dasar saya adalah teknik sipil ya, untuk S1-nya. Adapun untuk S2-nya itu saya lebih banyak ke arah lingkungan dan perkotaan. Ya, jadi kurang lebih ada sedikit singgungannya dengan ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Ya. Oke. Jadi saya sudah menjadi dosen di teknik sipil sejak 2017, dosen kontrak. Ya. Alhamdulillah tahun kemarin saya diterima sebagai PNS. Ya. Saya seangkatan dengan Pak Laode ya. Pak Laode maksudnya Pak Laode Asvan ya. Jadi Pak Laode Asvan itu saya sama-sama kemarin prajabatan ya, atau biasa kita sebut dengan LATSA, latihan dasar, itu sebagai syarat untuk menjadi organisasi. Untuk organisasi saya ikut di Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia ya, HATI. Kontak saya bisa dilihat di sini ya, 0822902028. Baik, kita langsung ke pembicaraan utama ya. Apa sih itu normalisasi dan apa itu naturalisasi? Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang normalisasi dan naturalisasi, mungkin baiknya kita memahami dulu makna dari kata itu sendiri. Kalau untuk kata normalisasi, ya, kata normalisasi ini saya ambil dari KBBI ya. Normalisasi ini adalah tindakan menjadikan untuk menjadi normal kembali. Artinya suatu situasi yang tidak normal dikembalikan menjadi normal. Jadi dia adalah tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang biasa atau yang normal. Adapun naturalisasi, ya, biasanya kata naturalisasi ini digunakan untuk warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, inilah yang kadang penggunaan kata naturalisasi untuk hal ini. Ya, atau misalnya gejala terjadinya penyusuan diri tumbuhan yang didatangkan dari tempat lain dan menjadi anggota biasa masyarakat tumbuhan di tempat itu. Ya, jadi ya kurang lebih seperti adaptasi. Ya. Nah, adapun kalau kita berbicara secara teknis, ya, kata normalisasi sungai ini pertama kali kita dengar
ya di Perda DKI Jakarta ya. Perda DKI Jakarta ada definisinya di situ. Normalisasi sungai adalah upaya yang dilakukan terhadap badan sungai sehingga kapasitas badan sungai sesuai dengan debit air yang diinginkan dengan masih mempertahankan pola alamiah sungainya. Artinya bagaimana mengubah badan sungai tersebut sehingga badan sungai tersebut mampu untuk memenuhi kapasitas badan sungai sesuai dengan debit yang telah dihitung ya. Nah, ini nanti dilakukan tetapi tetap mempertahankan natural ya, alamiah dari sungai tersebut. Hal ini juga tertera pada Perda DKI Jakarta tahun 2012 nomor 1 dan Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014. Adapun naturalisasi sungai ya, hal ini adalah kita dapatkan definisinya dari Pergub DKI ya nomor 31 tahun 2019. Naturalisasi sungai adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan. Fungsi memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasinya ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara normalisasi sungai dan naturalisasi sungai? Ya, mungkin ini adalah sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Nah, kalau begitu kita mencoba untuk mencari benang merahnya. Ya. Jadi asal mula terjadi perbedaan konsep ini terjadi ketika adanya Pilgub DKI Jakarta tahun 2018 lalu. Ya. Di mana kata normalisasi sungai ini adalah program yang sudah dilaksanakan di Jakarta sejak dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, ya, yang sekarang sudah terangkat menjadi presiden sejak tahun 2014. Sehingga setelah itu Bapak Basuki Cahayapurnama, ya, atau lebih kita kenal dengan nama Ahok, itu melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Joko Widodo. Nah, adapun naturalisasi, ya, ini merupakan pendekatan yang dijanjikan oleh Bapak Anies Baswedan untuk mengatasi banjir Jakarta. Pendekatan ini menggunakan istilah yang berbeda dengan normalisasi sungai yang pernah dijalankan Gubernur DKI sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Artinya, ketika kita berbicara tentang normalisasi dan naturalisasi sungai ini sangat kental dengan politisasi ya. Kenapa? Karena ceritanya adalah di mana Bapak Anies ya ingin memberikan konsep baru, ya, menjanjikan konsep baru untuk menggantikan konsep yang sudah dijalankan oleh gubernur sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara tentang normalisasi dan naturalisasi, ya kurang lebih mungkin istilah ini mirip, ya sekilas mirip, tapi mungkin berbeda jauh. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, kalau kita membahas yang mana sih yang lebih baik sebenarnya antara normalisasi atau naturalisasi sungai, ya, nah ini yang akan kita bahas. Oke, normalisasi sungai atau biasa kita sebut juga sebagai koreksi sungai merupakan salah satu dari banyak rekayasa sungai yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi suatu sungai. Ya. Nah, rekayasa sungai ini ada beberapa jenis. Ya. Bisa dilakukan pelurusan, ya. Bisa juga dilakukan sudetan, bisa juga dilakukan pembangunan tanggul, bisa juga dilakukan pengerukan arus sungai. Nah, untuk pelurusan sungai sendiri, ini adalah usaha untuk membuat sungai-sungai alamiah yang tadinya bercabang. Kalau kita lihat contoh pada gambar di samping ini, ya, di sini kita, bentar. Oke, kalau kita lihat ya konsep yang di sini, ya, di paling atas itu, ya, kita lihat bagaimana sungainya sebelumnya ini penuh dengan cabang dan berkelok-kelok. Ini pada tahun 1606. Nah sekarang, lebih tepatnya pada tahun 1988, ya, dia diluruskan menjadi seperti ini. Nah ternyata hal ini akan menyebabkan masalah-masalah yang terjadi. Ya. Seperti apa masalahnya, kita akan bahas lebih jauh sebentar. Jadi ini adalah salah satu contoh sungai yang ada di Jerman. Ya.
Jadi sungai yang tadinya berkelok-kelok ini dibuat menjadi relatif lurus, ya, jadi cabang-cabangnya ini diluruskan semua sehingga menjadi seperti ini. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah banyak diaplikasikan juga, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh sungai Code di Yogyakarta, ya, di mana bentuk natural dari sungai ini ya dirubah menjadi penuh dengan beton, ya, dibuat talut, ya, lereng miring maupun tanggul. Nah, bentuk rekayasa sungai yang kedua ya adalah sudetan. Sudetan ini adalah usaha untuk menyudet sungai yang bermeander di tempat-tempat tertentu. Ya. Jadi istilah meander ini adalah sungai yang berkelok-kelok. Ya. Jadi kalau kita lihat sungai yang bentuknya seperti ini, ya, itu digolongkan sebagai sungai meander. Ya. Ini disebut sungai meander. Jadi kalau kita lihat sungai yang berkelok-kelok disebut sungai meander. Jadi sungai itu terbagi tiga, ya. Ada 3 jenis sungai. Yang pertama itu adalah sungai yang lurus, ada sungai yang bermeander atau berkelok-kelok, dan yang terakhir adalah braided atau bercabang-cabang. Ya. Oke. Jadi sungai yang berkelok-kelok ini, ya, karena dirasa alurnya ini terlalu panjang, maka dilakukan penyudetan. Nah, penyudetan ini adalah sama juga dengan cutting, ya. Jadi dipotong seperti ini, ya. Jadi di sini ditanggul, ya, dibuatkan tanggul supaya airnya tidak mengalir ke sini. Dia akan mengalir melalui alur yang baru ini, ya. Di sini juga ditanggul, ya, supaya air yang ada di sini tidak lari ke sini lagi, ya. Jadi di sini ditanggul, di sini juga ditanggul. Akhirnya nanti alur sungainya akan menjadi seperti ini, ya. Dia akan jadi seperti ini. Dia akan lurus. Ini adalah salah satu contoh yang sungai yang telah mengaplikasikan penyudetan. Ya, ini adalah sungai di Citarum, Jawa Barat. Jadi pada awalnya dia bentuknya seperti ini, ya. Dia membelok ke sini, ya. Terus kembali ke sini, ya. Tapi karena dia disudet, di sini dia ditanggul, ya. Kita lihat di sini ditanggul, terus di sini juga ditanggul, ya. Akhirnya aliran airnya lurus ke sini, ya, dia tidak belok lagi ke sini. Nah, akhirnya sungai ini menjadi dikatakan sebagai sungai mati, ya, sungai mati. Kenapa dikatakan sungai mati? Karena sudah tidak ada lagi aliran air yang mengalir di sini. Nah, berikutnya adalah pembangunan tanggul. Tanggul ini dipasang, ya, sebagai salah satu perlindungan. Jadi dia melindungi dari apa? Ya, ini adalah palung sungai, ya. Dan ketika dia melewati palung sungai ini, dia akan lari ke dataran banjir. Ya, inilah yang disebut dengan dataran banjir. Biasa disebut floodplain, ya. Disebut juga bantaran sungai. Ya, jadi dia bukan sungai tapi bantaran sungai. Jadi ketika aliran air ini kapasitasnya melebihi palung sungai ini, dia akan meluber ke bantaran sungai atau di dataran banjir. Nah, untuk mencegah agar aliran air yang ada di dataran banjir ini tidak masuk ke rumah warga, di sini anggaplah di sini ada rumah warga, maka dibuatlah tanggul seperti ini, ya, di sepanjang sungai tersebut. Fungsinya supaya air tersebut tidak meluber ke kanan maupun ke kiri, ya. Jadi dibuat seperti ini, ya, di sepanjang sungai tersebut. Jadi dia mengikuti alur sungai tersebut. Dan pembangunan tanggul ini juga memiliki beberapa risiko, ya. Ada beberapa risiko yang harus diperhitungkan. Nah, yang pertama adalah risiko rembesan atau piping. Nah, ketika terjadi rembesan atau piping, ya, akibat adanya tekanan air, ya, di sini ada tekanan air, dia akan menekan ke bawah, ya. Dia menekan ke bawah, dia akan merembes melalui pori-pori yang ada di bagian fondasi dari dari tanggul ini. Jadi dia akan melewat sini. Akhirnya apa? Nanti stabilitas tanggul ini akan terganggu. Kenapa? Karena karena fondasinya ini akan tergerus sedikit demi sedikit. Dia nanti akan mengalir lewat sini. Jadi kalau situasi piping ini terjadi, nanti akan ada air di sini. Jadi airnya akan muncul dari sini. Nah, itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua adalah risiko bocoran. Nah, risiko bocoran ini terjadi pada badan tanggul, ya.
Jadi terjadi pada badan tanggul. Ketika terdapat lubang atau pori-pori pada badan tanggul, ya, maka air akan merembes sedikit demi sedikit. Yang namanya lubang, ya, kalau misalnya dia dia tertahan pada lubang yang kecil, tetapi tekanan yang diterima ini lebih besar, maka semakin lama tekanan ini akan membuat lubang ini menjadi besar. Dan hal ini bisa menyebabkan tanggulnya jebol. Terus yang ketiga adalah overtopping. Overtopping itu adalah ketika kapasitas debit sungai melebihi, ya, dari perencanaan tanggul tersebut. Jadi air itu akan melimpas melewati ini. Akhirnya apa? Nanti pada bagian pada bagian puncak dari tanggul tersebut bisa tergerus sedikit demi sedikit, ya. Utamanya pada tanggul yang dibuat dari bahan urugan tanah. Nah, tanggul yang terbuat dari bahan urugan tanah ini akan memiliki resiko yang besar untuk terjadi erosi, ya. Nah, ini akan menyebabkan penggerusan secara terus-menerus dan akhirnya tanggulnya akan jebol. Ya. Jadi ada 3 resiko. Yang pertama adalah rembesan, ya, ada bocoran, dan ada overtopping. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus, ya, di mana tanggul ini jebol, ya, sehingga aliran air yang misalnya setinggi ini, ya, setinggi ini, tapi karena dia jebol, ya, akhirnya kedalaman ini, sungai dengan kedalaman ini mengalir semua ke sini. Akhirnya jauh lebih parah, ya, dampak yang dihasilkan. Nah, kita kembali ke tujuan rekayasa atau normalisasi sungai ini, ya. Yang pertama ini adalah transportasi sungai, ya. Misalnya tujuan kenapa dilakukan penyudetan, ya, kenapa dilakukan pelurusan. Fungsinya adalah supaya memudahkan, ya, kapal yang mau, perahu yang mau melewati alur sungai tersebut. Pertama. Yang kedua adalah untuk mempercepat sungai tersebut agar cepat sampai ke laut. Hanya saja, ya, ada beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh adanya rekayasa sungai tersebut. Yang pertama adalah perubahan drastis morfologi sungai. Ya. Kalau kita lihat, ya, setelah dilakukan pembuatan tanggul di sini dan di sini, sungai ini menjadi mati. Nah, air sungai ini memiliki prinsip, ya, yang namanya air, ya, kalau dia tidak dibiarkan mengalir, dia akan menjadi keruh. Ya. Nah, itulah kenapa ikan itu biasanya kita kalau di akuarium kasih pompa, ya, jadi supaya airnya bersirkulasi secara terus. Kenapa? Karena ya. Jadi prinsipnya air itu, ya, kalau misalnya dia dia diam, ya, dia tetap, dia tidak mengalir, maka dia akan berubah menjadi keruh. Jadi air yang mengendap itu dia akan keruh. Ya. Itulah mengapa, ya, kalau kita punya akuarium itu biasanya kita masukkan pompa di dalamnya supaya terjadi sirkulasi, pertama sirkulasi air maupun sirkulasi udara. Fungsinya adalah supaya untuk menjaga air tersebut dari keruh, supaya tidak keruh, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, salah satu dampak yang terjadi ketika aliran air itu keruh, ya, bisa menyebabkan ikan-ikan mati dan lain-lain, ya. Nah, utamanya, ya, kalau misalnya warga, ya, warga di sekitar sini kan, ini kan banyak lah warga di sekitar sini. Dan saya yakin banyak di antara mereka yang memanfaatkan aliran air sungai ini. Nah, ketika terjadi penyudetan seperti ini, otomatis mereka tidak bisa memanfaatkan air lagi. Ya. Entah pemanfaatan air itu untuk kebutuhan sehari-hari, semisal mencuci, atau mungkin bahkan ada yang menjadikan itu sebagai sarana untuk mata pencaharian. Ya, misalnya mereka yang membuat penambakan ikan, ya, dan mereka meletakkan tersebut di sungai, ya, ketika di sini ditanggul dan tidak ada mengalir air lagi, air tersebut akan keruh. Tentu itu akan mempengaruhi ikan-ikan yang tinggal di sana. Ya, seperti kasus yang tadi ini, ya, ini akan menyebabkan ikan-ikan mati.
Oke. Nah, berikutnya adalah terjadinya penurunan tahanan aliran. Oke. Nah, di sini ini adalah angka Manning ya. Ini namanya angka Manning N. Nah, di sini kita bisa lihat V0 di sini maksudnya adalah kecepatan aliran. Artinya apa? Pada sungai-sungai ya, pada sungai-sungai yang sudah dimodifikasi, dalam artian sudah direkayasa, sudah dinormalisasi, otomatis bahannya itu seperti beton ya, ini konkrit artinya beton ya, dan lain-lainnya. Nah, kita melihat pada angka-angka ini ya, angka-angka ini ya, mereka relatif kecil ya, kecil ketimbang angka yang ada di sini ya. Angka ini lebih kecil ya timbang yang ada di sini ya. Natural channels itu artinya adalah sungai yang masih natural, masih alami, sedangkan dia memiliki nilai yang besar. Sedangkan kalau kita lihat formula ini ya, semakin besar pembagi, artinya di sini apa yang dibagi maksudnya n-nya, semakin dia besar, maka kecepatannya semakin berkurang. Artinya kecepatan aliran pada pada saluran yang sudah dinormalisasi ini ya, itu lebih besar lebih besar daripada yang ini. Nah, artinya akhirnya apa? Aliran air yang cepat ini akan cepat sampai ke hulu ya, akan cepat sampai ke hulu. Nah, kalau dia sampai ke hulu bagaimana jadinya? Ya, kalau dia sampai ke hulu maksud saya sampai ke hilir ya. Jadi hulu itu adalah bagian bagian atas dari saluran sungai, sedangkan hilir itu adalah bagian bawah yang cenderung dekat ke muara, ya, yang dekat ke laut. Nah, masalahnya adalah ketika aliran air terlalu cepat, ya, air terlalu cepat sampai ke bagian hilir, sehingga air-air yang di hilir itu tidak sempat untuk melakukan penyerapan. Nah, itu akan kita bahas lebih jauh sebentar. Ya. Nah, berikutnya adalah meninggikan slope memanjang sungai. Nah, ya, saya akan gambarkan ya. Pada awal alur sungai itu dia seperti ini kan, ya. Dia seperti ini. Nah, ketika dilakukan pelurusan, ya, otomatis ya jalur yang dilewati oleh air tersebut akan semakin pendek. Nah, masalahnya tidak sampai di situ. Ya. Ya, kenapa dibuat alur yang panjang tadi? Supaya ada kesempatan, ya, anggaplah ini kemiringan ya, ini kemiringan. Yang tadinya kemiringannya harusnya menurun sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit, sedikit ya. Akhirnya karena tadi alurnya dipotong, ya, akhirnya menjadi curam ya, ekstrim. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kemiringannya itu ekstrim? Kemiringan yang ekstrim akan menyebabkan terjadi erosi ya pada bagian dasar sungai ya. Jadi semakin besar kemiringannya ya, semakin besar kemiringan suatu saluran sungai, maka semakin besar pula tingkat terjadinya erosi pada dasar sungai tersebut. Ya, jadi semakin miring, semakin besar daya dari aliran tersebut untuk membawa aliran air sedimen ya. Jadi sedimen ini adalah tanah, batu atau pasir yang ada pada dasar-dasar sungai ya. Nah, kita kembali ke rumusan ini tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau tadi itu Manning ya, sekarang ke sini SO. SO ini adalah kemiringan. Maka semakin besar kemiringannya, maka kecepatannya juga akan semakin membesar. Semakin kecil kemiringannya, maka kecepatannya juga akan semakin mengecil. Nah, itulah yang terjadi pada rumusan ini. Jadi, dua di antara hal yang mempengaruhi kecepatan aliran adalah tingkat kekasaran ya. Jadi nilai n tadi ini adalah tingkat kekasaran. Jadi semakin dia kasar maka semakin tinggi nilai kekasarannya, maka semakin kecil ya kecepatannya. Adapun semakin kecil tingkat kekasarannya, maka kecepatannya akan makin besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di aliran air sungai ya, anggaplah ini dasar sungai ya.
Jadi semakin dia kasar, maka di sini akan terjadi yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek inilah yang akan mengurangi kecepatan dari aliran yang ke sini. Ya, jadi gaya gesek yang ada pada dasar inilah yang mencegah, mengurangi kecepatan aliran air sungai tersebut. Oke, ya tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya, dampak rekayasa sungai yang berikutnya adalah meningkatkan aliran air di hilir, ya. Aliran air yang hilir karena dia sudah terlalu cepat, akhirnya banyak yang menumpuk di hilir. Nah, ini justru meningkatkan kejadian banjir di hilir. Ya. Dan hal ini ya, tentu akan mengurangi waktu penyerapan air yang baik pada bagian hulu dan hilir. Ya. Jadi ya namanya, anggaplah ya kalau kita misalnya manusia dikasihkan tugas, ya, diberikan tugas, terus kita sudah punya kemampuan sendiri bahwa saya bisa menyelesaikan seperti ini. Nah, masalahnya adalah ketika kita diberikan tugas, ya, terlalu cepat, ya. Misalnya belum selesai tugas yang pertama, kita berikan lagi tugas. Belum lagi selesai yang kedua, dikasih lagi yang ketiga. Nah, hal inilah yang terjadi pada bagian hilir, ya. Ini yang terjadi pada bagian hilir. Kenapa? Karena seharusnya aliran air tadi, ya terserap juga sedikit demi sedikit pada bagian hulu, pada bagian tengah maupun bagian hilir. Nah, masalahnya karena aliran air terlalu cepat, ya, mereka tidak bagian hulu maupun bagian tengah tidak sempat lagi untuk melakukan peresapan. Akhirnya semua beban diberikan ke hilirnya. Nah, hilir ini juga dia mendapatkan beban lain, ya. Dia mendapatkan beban juga dari arah pantai, ya. Ketika terjadi pasang atau kenaikan muka air laut itu akan menyebabkan beban berlebih pada bagian hilir. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas juga tentang banjir karena tanggul jebol. Kenapa banjir dengan tanggul jebol itu memiliki dampak yang lebih besar? Yang pertama adalah karena aliran airnya lebih cepat dan akan surut lebih lambat. Ya, jadi misalnya ini adalah satu ruang sungai, ya. Di sini bantarannya, terus di sini dibuatkan tanggul, ya. Jadi ini tanggul, ya, tanggul. Ya. Jadi kalau misalnya tanggul ini tidak ada, ya, aliran air kan naik nih sedikit demi sedikit, ya, naik sedikit demi sedikit. Ya mungkin akhirnya banjir juga kena di sini, ya. Tetapi ketika ada tanggul, ini kan akan tertahan, ya. Dia akan naik, 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 naik. Nah, sekarang ketika ini hancur, ya, semua air yang ada pada ketinggian ini, ya, ini akan terus mengalir ke sini. Nah, ini tentu aliran airnya sangat cepat, ya. Mungkin kalian pernah diberikan percobaan mungkin waktu SMP, SMA atau SD, ya. Air itu kan kalau misalnya ketinggiannya di sini, ini dia cerut, ya. Dia dia tidak terlalu besar tekanannya. Terus kalau lubangnya di sini, dia lebih jauh sedikit. Kalau di sini dia lebih jauh sedikit. Nah, bayangkanlah hal inilah yang terjadi pada tanggul ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu baru dampak fisiknya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang dampak biotiknya, ya, dampaknya terhadap ekosistem, ya, bagaimana dia merusak ekosistem sungai, menurunkan jumlah flora dan fauna, menurunkan kualitas dan kuantitas habitat sungai, ya. Ikan-ikan mati, tumbuhan-tumbuhan juga, ya. Begitu juga dengan ekosistemnya secara keseluruhan. Nah, ini tadi kita berbicara tentang normalisasi sungai. Nah, sekarang kita beralih ke naturalisasi sungai. Ya. Nah, istilah naturalisasi sungai ini sendiri berasal dari kata nature, yang berarti alami. Nah, naturalisasi sungai berarti menjadikan situasi sungai menjadi alami. Nah, karenanya lebih baik menggunakan kata restorasi. Karena kita ingin mengembalikan situasi sungai seperti kondisi awalnya. Ya. Nah, ini adalah suatu konsep, ya. Konsep di mana mencapai keselarasan antara seni dan teknik untuk mendapatkan pemandangan yang indah dan fungsi dari sungai itu sendiri. Jadi ini adalah konsep dari restorasi sungai. Jadi kita tidak hanya ingin membuat perencanaan untuk mencegah terjadinya banjir, tapi kita juga tetap mempertahankan keindahan, ya. Kita juga mempertahankan bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Nah, inilah fungsi dari restorasi sungai. Ya.
Jadi fungsi dari restorasi sungai ini adalah untuk menciptakan air yang bersih, ya, air yang bersih dari sungai. Ya. Saya yakin pada generasi kalian sekarang sudah sangat jarang ada anak-anak yang mandi di sungai. Sudah sangat jarang ada yang mandi di sungai. Beda dengan orang-orang tua kita zaman dahulu, mungkin masih ada yang melewati masa kecilnya dengan merasakan yang namanya mandi di sungai. Ya mungkin kalau yang kalian yang mungkin tinggal di daerah-daerah di luar daerah perkotaan seperti Makassar masih bisa menikmati itu. Tapi kalau di Makassar sendiri itu sudah saya tidak pernah melihat. Ya. Terus kita juga mau lintasan air yang bebas, ya, tempat berkembang biak ikan yang memadai, kondisi fisik yang memadai, tanaman air yang hijau sepanjang tahun, pemeliharaan sungai yang baik, wilayah perkembangbiakan yang baik bagi flora dan fauna. Kita juga menginginkan di mana sungai tersebut bisa memberikan manfaat pada manusia dalam berbagai bentuk. Sungai juga berkontribusi dalam menciptakan landscape, alam, dan budaya. Jadi kita semua menginginkan bagaimana kita bisa melihat keindahan pemandangan pada sungai. Jadi ada banyak ya praktik restorasi sungai untuk ekosistem sungai kecil dengan teknologi restorasi alam. Ini bisa kita lihat di Eropa, di Amerika, Australia, Jepang, dan lain-lain. Nah, proyek restorasi sungai paling awal dimunculkan di Eropa sekitar tahun 80-an ya. Mulai dari perkebunan landscape, sungai yang berliku-liku, atau proses alami. Ini mulai dari berkebun pada landscape yang meningkatkan estetika, pelatihan sungai, melakukan pendekatan bioengineering untuk memudahkan kondisi historis dan proses alami. Itu menambahkan kayu untuk memulai dinamika saluran alami, termasuk pembuatan aliran sekunder di sepanjang Sungai Rin. Ya. Nah, ini adalah salah satu proyek awal restorasi sungai di Jepang. Ini disebut sebagai proyek Itachi. Ya. Jadi di sini ini adalah salah satu sungai yang sudah direstorasi. Ya, kalau sebelumnya kita lihat bagian kiri dan kanan kita hanya bisa melihat beton saja ya. Di sini ada beton. Sedangkan di sini kita sudah bisa melihat banyak konsep-konsep yang ada tumbuhannya. Ya. Di Amerika sendiri memulai restorasi sungainya pada tahun 1976. Ya, di mana terjadi restorasi pada Sungai Kisime. Di Korea juga ya melakukan revitalisasi besar untuk restorasinya pada tahun 2008 karena ada ada topan Maemi pada tahun 2003 menimpa negara tersebut. Ya, ini adalah salah satu contoh sungai di Korea ya, di mana pada beberapa tahun sebelumnya ya di atas sungai tersebut dibuatkan jalan layang. Ya, dibuatkan jalan layang. Lalu setelah itu dilakukan restorasi sungai secara besar-besaran. Ya. Akhirnya kita bisa lihat pemandangannya menjadi seperti ini. Ya, ini after before-nya kita bisa lihat. Ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu site yang pernah kami kunjungi langsung ya. Ini nama tempatnya adalah Sungai Onggagawa ya, Onggagawa. Jadi dia Ongga, kata gawa itu artinya river atau sungai. Jadi sungai Onggah ya, lebih tepatnya. Nah, sebelumnya ya kita bisa lihat pada bagian kanan dan bagian kirinya ini adalah beton. Kalau untuk fotonya ini saya ambil dari paper salah satu dosen saya. Ya, yang ini adalah situasi setelah dilakukan restorasi yang kami lihat langsung ya. Ini kami kunjungi langsung ke site-nya waktu itu. Ya. Jadi kita bisa lihat di pinggiran sungai ini, ya, kita bisa melihat pohon ya. Terus kita bisa melihat grass field ya, padang rumput ya. Nah, tetapi kita bisa lihat ya bahwa mereka tetap memfungsikan ya padang rumput tersebut ini dipakai untuk tempat parkir ya. Kalau kita lihat di sini ya di sini digunakan untuk sebagai tempat parkir. Karena di sini ada gedung-gedung di perkantoran yang digunakan. Nah, ini adalah di tempat yang sama, ini di sungai yang sama ya. Kita bisa lihat di sini ya.
penuh dengan tumbuhan-tumbuhan. Fungsi dari tumbuhan ini adalah untuk membantu untuk dilakukan penyerapan air hujan. Nah, di sini kita bisa melihat ya pada gambar ini ada perpaduan antara pembuatan dengan konkrit aspal ya dan penanaman hijau ya. Jadi ini konsep yang sangat bagus ya. Karena saya paham bahwa kalian ini adalah mahasiswa perencanaan wilayah kota ya. Ini adalah salah satu sistem perencanaan yang mungkin bisa kalian pelajari, mungkin kalian bisa dalami ya, di mana kita bisa mendapatkan harmoni antara engineering ya sebagai prekayasa atau perencana kota, dan tapi kita tetap harus ya memperhatikan sisi alamiahnya ya. Jadi kita tidak hanya membangun proyek, tapi tidak memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini masih daerah bantaran sungai ya. Jadi digunakan untuk bermain bola. Di sini saya sempat juga kunjungi ya. Ini sungai yang lain ini ya. Saya lupa ini nama tempatnya apa. Tapi seingat saya ini di kota Kurume ya. Saya lupa nama sungainya apa. Dia di daerah bantaran sungai juga. Ini adalah sungainya ya. Kita bisa lihat sungainya di sini ya. Nah, di sini mereka membuat jogging track ya. Mereka membuat jogging track di pinggiran sungai. Di sini bisa digunakan untuk jogging track, bisa dipakai untuk sepeda ya. Tapi waktu itu sedang mendung ya, jadi jarang orang yang lari di situ. Ya. Oke, nah ini adalah konsep awal ya. Ini adalah konsep awal, sedangkan ini adalah konsep setelah dilakukan restorasi. Ya, tentu kita ketika ingin melihat keindahan ya, kita bayangkan ya, kita membuat konsep seperti ini ya, konsep seperti ini di sepanjang tahun hanya untuk menanggulangi banjir yang mungkin hanya terjadi sekali dalam 2 kali setahun. Nah, kalau kita hitung hari dalam setahun itu ada 365 hari, ya, bayangkan kita harus melihat pemandangan yang jelek ini ya, dalam waktu 363 sampai 364 hari ini hanya untuk menanggulangi terjadi banjir tersebut. Makanya sebagai perekayasa ya, sebagai perencana ya, kita harus bisa memadukan antara keindahan ya dengan konsep di mana konsep tersebut bisa diterapkan untuk menanggulangi banjir. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini tetap ada turap ya, digunakan untuk menahan tekanan tanah, lateral pressure ya. Terus dia dibeton. Tetapi di pinggirannya ini tetap dibuat wild grass. Ya, wild grass itu adalah penanaman rumput-rumput liar ya. Fungsinya apa? Di sini juga ada food protection stone ya. Di sini jadi artinya apa? Supaya masyarakat bisa dengan mudah mengakses ke sungai ya. Jadi kalau kita lihat sungai-sungai misalnya di sini ya, kalau kita lihat di Jalan Abdesir itu, apakah kita bisa mengakses ke sungainya? Tidak. Ya, itu sangat-sangat sulit untuk mengakses ke sungainya. Begitu juga dengan kalau kita lihat sungai di jembatan yang di Telo ini ya, yang sungai besar itu, kan kita tidak bisa mengakses ke sungainya itu. Nah, sedangkan konsep yang ditawarkan di sini, konsep restorasi sungai ini adalah bagaimana memudahkan kita sebagai masyarakat untuk mengakses ke sungai. Nah, berikutnya ke pembahasan tentang dataran banjir, atau biasa disebut floodplain. Nah, floodplain ini adalah areal yang disiapkan ya, khusus ya untuk menampung banjir ya ketika debit yang melewati palung sungai ini melebihi kapasitas normalnya. Ya. Jadi terjadinya banjir pada daerah dataran banjir ini adalah hal yang normal. Ya. Bahkan ya sejak tahun 1991 ya, dan 1993 pemerintah sudah membuatkan aturan terkait sempadan sungai. Jadi sempadan sungai ini adalah daerah di mana daerah tersebut terlarang untuk membuang sampah ya, baik itu limpah padat maupun yang cair, juga mendirikan bangunan untuk hunian dan tempat usaha.
pada kenyataannya di masyarakat di Indonesia ya banyak yang memanfaatkan daerah sempadan sungai tersebut untuk pemukiman kumuh atau bahkan banyak ada beberapa orang yang memanfaatkan daerah bantaran sungai itu untuk melakukan penambangan pasir ya. Sedangkan melakukan penambangan pasir ini bisa berdampak pada morfologi sungai dan ini bisa menyebabkan bencana ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa fungsi tanggul ini ya, fungsi tanggul adalah untuk menanggulangi debit ya, debit beberapa tahunan ya yang mungkin akan melebihi muka air normal pada palung sungai ya. Jadi ketika dia melewati ini ya, dia akan meluber ke sini. Jadi diharapkan dengan adanya tanggul ini akan menjaga perumahan ini dari maksudnya pemukiman ini dari terkena banjir. Nah, masalahnya adalah terkadang ada terjadi banjir yang melebihi kapasitas tanggul tersebut. Ya. Sedangkan tanggul ini sendiri proteksinya mungkin kurang maksimal. Tetapi area ini, ya area yang sudah dibuatkan pemukiman ini adalah area yang sudah diatur sebagai dataran banjir. Artinya apa? Di daerah ini sebaiknya tidak dibuat pemukiman. Kenapa? Karena pada situasi-situasi tertentu banjir akan sampai ke titik-titik ini. Nah, toh kalaupun kita mau membuat tanggul yang besar ya seperti ini, ya, di mana fungsinya adalah untuk melindungi ini, ya, ini tidak bisa dijamin. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah bahas ya tentang bagaimana risiko-risiko tanggul bisa jadi terjadi overtopping di sini. Dan ini karena bebannya dia terlalu besar, ya, bebannya terlalu besar. Terus di sini ada rembesan, ini bisa tergerus dan malah akan menghancurkan bagian pemukiman ini. Jadi ini adalah aturan terkait sempadan sungai, ya, di mana ketika daerah pengaliran sungai di lebih dari 500 km kuadrat, ya, maka garisnya itu adalah 100 meter. Adapun kalau dia di bawah 500 km kuadrat, maka dia ada 50 meter. Dan seterusnya. Ya. Nah, fungsi dari restorasi sungai ini adalah untuk mengembalikan, ya, meningkatkan daerah retensi sungai, yang membuka kembali wilayah sungai yang terisolir tadi di mana aliran sungai tersebut bisa kembali dimanfaatkan, membangun fishway, menanam pohon, dan memanfaatkan daerah bantaran sungai. Oke. Ya, misalnya meningkatkan daerah retensi, ya, itu dengan menanami bantaran sungai. Jadi kita ingin memperbaiki kualitas ekologi wilayah sungai. Kita ingin memperbaiki ekosistem pada sungai tersebut dengan menumbuhkan vegetasi di sepanjang sungai. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah konsep awal di mana penuh dengan beton, ya, betonisasi ya istilahnya. Nah, ini kita ingin melakukan perlindungan terhadap erosi dan kapasitas banjir. Nah, jadi kita lakukan pelebaran sungai, ya, kita melakukan pelebaran sungai, ya. Terus kita lakukan penanaman-penanaman seperti ini. Ya. Karena penanaman vegetasi yang ada pada sungai ini bisa meningkatkan penyerapan, ya, yang pertama, yang kedua bisa mengurangi kecepatan aliran tersebut. Jadi ini tidak hanya diaplikasikan pada bagian hilir saja ya, tapi ini utamanya di bagian hulu. Kenapa? Fungsi di hulu dan tengah, bagian hulu dan tengah dari suatu sungai. Karena fungsinya adalah untuk memperlambat aliran air agar kerja bagian pada bagian hilir untuk melakukan penyerapan itu tidak terlalu besar. Ya. Ya, saya kembali ke sini tadi ya. Jadi fungsinya tadi itu ya, fungsinya naturalnya itu, fungsinya ditanami itu akan mempengaruhi ya kekasaran, ya, mempengaruhi kekasaran. Ya. Nah, semakin besar, semakin tinggi nilai kekasarannya, maka akan mengurangi kecepatan. Sorry. Oke. Ya. Nah.
Berikutnya adalah bagaimana membuka kembali sungai yang sudah terisolir. Jadi kita bisa lihat ya di gambar awal ini ada sungai yang terisolir. Di sini ada sungai. Oke. Oke, jadi sungai yang terisolir sebelumnya disambung kembali ya di sini ya. Jadi ini nanti kembali terisolir, tersambung pada tahun 2002. Ini di Sungai Danube di Eropa. Nah, berikutnya adalah membuat Fishway. Fungsi dari Fishway ini adalah untuk memenuhi ya salah satu syarat keterbukaan ekosistem pada sungai, yaitu bagaimana kita tidak menghalangi ya aliran air dari alur migrasi sungai ikan ya, yang ada pada bagian hulu ke bagian hilir. Jadi biasanya ikan-ikan itu ya dia bertelur dan mungkin dia melakukan migrasi ke bagian hulu. Bagaimana caranya ya? Mereka menggunakan ini ya, fish ladder namanya ya, atau fishway. Jadi nanti ikan-ikan itu ada di sini ya. Dia tinggal dulu, terus habis itu dia lompat. Habis itu dia lompat lagi, sampai di atas. Ya. Jadi jangan sampai pembangunan bendung yang kita buat ini ya, mengganggu ekosistem yang ada pada sungai tersebut. Terus apa sih fungsinya menanam pohon? Ya, apa fungsinya menanam pohon untuk mencegah terjadinya banjir? Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya hujannya turun dari atas, ya, tanpa ada pohon ya dia langsung turun sampai ke bawah. Sedangkan kalau ada pohon ya, dia akan jatuh mengalir melalui daun-daun, ya, melalui batang, melalui ranting, batang, akhirnya sampai ke tanah. Sampai di tanah dia akan diserap kembali oleh akar-akar ya, akar akan kembali menyerap air yang ada di dalam tanah. Yang pertama, yang kedua, semakin gembur tanah di sekitar pepohonan ini akan menyebabkan kemudahan bagi air untuk melakukan infiltrasi ya ke dalam tanah. Ya. Jadi fungsi pohon itu ada banyak ya untuk melakukan penanggulangan hujan. Bagi sebagian orang mungkin itu bukan hal yang penting ya, tetapi kalau kita lihat ya fungsinya pohon ini sangat besar untuk penanggulangan banjir. Karena kalau misalnya tidak, ya dia akan langsung mengalir ke sini. Ya, kalau dia mengalir begini, dia akan langsung ke saluran sungai. Nah, ini adalah salah satu fungsi pohon sebagai kontrol erosi dan sedimentasi. Jadi kalau ada aliran air seperti ini, ya, kalau ada pohon, dia akan tertumpuk di sini, ya, di sela-selanya. Ya, terjadi penumpukan sedimen juga, bukan cuma aliran air saja, tapi juga sedimen. Sebelum akhirnya mengalir ke saluran utama. Nah, ini adalah foto saya ya pada saat ikut melakukan penanaman pohon. Jadi kita ingin supaya bisa memanfaatkan daerah bantaran sungai itu ya sebagai sarana pariwisata juga ya, di mana kita bisa mengakses langsung ke sungai, bisa digunakan untuk pendidikan anak-anak ya. Tentu ini adalah pemandangan yang sudah jarang kita lihat di Indonesia ya. Atau ada yang pernah lihat hal-hal seperti ini terjadi di Indonesia? Nah, ya, di sini kita bisa lihat bagaimana memanfaatkan daerah bantaran sungai ya untuk sekedar istirahat, duduk-duduk, rekreasi. Ya. Ini kita bisa lihat ya, di sini ada pohon sakura ya. Di sini kita bisa duduk-duduk dong. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana sih kita bisa menanggulangi banjir? Kita lihat dulu apa penyebabnya ya. Penyebab banjir itu ada banyak ya. Nah, utamanya itu adalah ketika curah hujan tinggi ya. Curah hujan tinggi ini menyebabkan banjir. Begitu juga dengan sedimentasi. Sedimentasi itu bisa erosi sampai eceng gondok. Kenapa bisa itu terjadi? Karena anggaplah ini adalah saluran sungai ya. Nah, ketika terjadi sedimentasi, dia akan menumpuk kan di sini. Dia akan menumpuk di sini. Begitu juga dengan
eceng gondok kan tumbuhan yang tumbuh di daerah di atas ya. Tentu ini akan mengurangi luasan alur yang digunakan oleh air untuk berjalan. Begitu juga dengan sampah, utamanya ini sampah. Sampah ini kan kalau dia numpuk sedikit demi sedikit, dia akan menjadi bukit ya. Dan ini akan mengganggu ya aliran air ya. Maka saluran efektif dari sungai itu akan berkurang. Kenapa? Karena ada sampah tadi. Jadi beberapa di antara masalah terjadinya banjir adalah letak geografis lahan ya. Kalau misalnya kita tinggal di dataran rendah, maka risiko untuk terkena banjir itu lebih besar. Kenapa? Karena semua air akan mengalir ke sana. Semua air akan mengalir ke sana. Belum pernah kita dengar ada air yang mengalir dari bawah ke atas. Semua air itu mengalir dari atas ke bawah, kecuali kalau kita menggunakan pompa ya. Kalau kita menggunakan pompa kita bisa mengalirkan air ke atas, tapi kan pada dasarnya air mengalir dari atas ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Berikutnya juga adalah penyebab banjir adalah pembendungan aliran sungai akibat pendangkalan. Nah, ini pendangkalan dan penyempitan alur ini terjadi karena tadi ada sampah, ada sedimentasi. Jadi dia mengurangi luas tampang basah sungai. Jadi yang dimaksud dengan luas tampang basah sungai adalah ini sungai. Ya. Anggaplah kedalaman aliran seperti ini. Maka luas tampang sungai adalah ini. Ini adalah luas tampang sungai. Nah, sekarang kalau di sini tadi seperti saya jelaskan, kalau ada sampah di sini ya tentu luas tampang basahnya akan berkurang. Ya, dia akan berkurang sedikit demi sedikit. Terus curah hujan yang tinggi. Ya. Ini juga begitu juga dengan air pasang. Nah, kedua hal ini ya salah satunya disebabkan oleh adanya pemanasan global. Sehingga untuk penanggulangan banjir ini perlu ada kolaborasi dari semua pihak ya, masyarakat, pemerintah, swasta, dan akademisi yang disebut sebagai quadruple helix. Di mana kita saling bekerja sama ya untuk memahami dan peduli terhadap fenomena alam tersebut. Jadi untuk menanggulangi banjir itu bukan hanya tugas pemerintah. Jadi salah ya ketika masyarakat hanya menyalahkan pemerintah ketika terjadi banjir. Ketika mereka tidak mampu mengatasi masalah banjir pada daerahnya, ketika mereka dianggap lalai atau melanggar janji-janji kampanye yang mereka katakan ketika mereka mencalonkan diri menjadi pemimpin. Karena ini membutuhkan sinergi baik dari masyarakat juga maupun swasta dan akademisi. Ya. Jadi ini bukan beban 1-2 orang, tapi beban kita semua. Nah, karenanya ya untuk meningkatkan peran tersebut ya ini simpelnya saja ya. Jadi untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya banjir ya, yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan pengerukan ya, pada daerah aliran sungai. Ya. Jadi ini berlaku kepada semua sungai. Ya. Jadi untuk pengerukan ini dilakukan untuk memperbesar daerah area tampang basah sungai tadi supaya aliran air bisa mengalir dengan cepat. Ya. Yang kedua adalah bagaimana membuat sungai bersih. Ya. Fungsinya sama dengan yang pertama tadi ya, supaya sungai ini tidak menjadi sempit untuk air untuk air mengalir. Terus yang berikutnya adalah tidak tinggal pada bantaran sungai. Nah, kalau kita lihat masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, ya akhirnya karena masyarakat tinggal di bantaran sungai, maka bantaran sungai yang harusnya bisa dimanfaatkan ya seperti yang tadi saya perlihatkan ya, bisa digunakan untuk fasilitas olahraga lah, atau mungkin bisa digunakan hanya dibiarkan begitu saja ya sehingga bisa diakses oleh semua orang, bisa dimanfaatkan oleh semua orang, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat perencanaan penanggulangan banjir. Nah, ini maka perlu dilakukan tindakan ya penegakan hukum terkait masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Oke. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita menghentikan penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini ya sebenarnya sudah diatur regulasinya, walaupun akhirnya banyak yang melanggar ya. Dan hal ini tentu akan menyebabkan terjadinya erosi yang pertama, ya,
pada bagian-bagian hulu sungai ya. Karena fungsi dari pohon-pohon ini bisa juga mengikat tanah supaya tidak mudah tererosi, sehingga terjadi peristiwa banjir bandang ya, seperti yang mungkin kita baru-baru dengar ya, yang terjadi di Masamba. Banjir bandang itu juga terjadi karena mungkin kurangnya banyaknya kasus pengundulan hutan, sehingga memudahkan tanah-tanah yang ada pada bagian hulu itu tererosi untuk terbawa sampai ke bagian hilir. Oke, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan ya pada moderator. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Pak. Apa sekarang suara saya sudah jelas, Pak? Lumayan. Ketimbang yang tadi kan masih putus-putus. Ini sudah enggak terlalu. Oh, ya. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak, Pak, atas materinya. Luar biasa sekali ya, teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Kita diberikan pengertian, definisi, dan contoh-contoh kasus terkait normalisasi dan naturalisasi yang bisa juga disebut dengan restorasi langsung oleh pemateri kita. Ya, baik teman-teman, sekarang kita beralih ke sesi diskusi. Jadi sistemnya seperti ini, teman-teman yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, dan saya akan meminta teman-teman atau kakak-kakak sekalian untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Baik, kakak-kakak ada yang ingin bertanya? Baik, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya akan membacakan pertanyaannya. Kita akan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan ini sama-sama. Baik, Pak. Tadi saya sedikit mendengar tentang restorasi dan naturalisasi dan normalisasi sungai. Tapi kaitannya dengan pengendali banjir itu bagaimana ya, Pak ya? Coba bisa diulangi lagi, bisa dijelaskan lagi bahwa bagaimana sih kronologinya restorasi dan naturalisasi, maksud saya, atau normalisasi itu bisa menjadi pengendali banjir. Oke. Teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Masih tershare kayaknya. Kenapa ini? Masih tershare screen dari saya ya? Iya, masih, Pak. Oke, ya. Oke, ya. Beberapa di antara konsep naturalisasi tadi ya. Di antara fungsinya, sebentar. Coba cari langsung. Nah, kalau kita lihat konsep naturalisasi ya, kalau kita lihat dari naturalisasi itu yang dilakukan adalah melakukan ini ya, pelurusan ya, sudetan, pembangunan tanggul, dan pengurukan alur sungai. Nah, kalau kita lihat pengurukan alur sungai ini, Oke, kalau kita lihat pengerukan alur sungai, ini sudah menjadi salah satu solusi untuk pengendalian banjir. Kenapa? Karena melakukan pengerukan alur sungai, ya kita akan mengambil sampah-sampah maupun sedimen-sedimen yang ada di sungai. Nah, ketika kita lakukan ini, maka ya kalau kita teliti apa penyebab terjadinya banjir, itu sebenarnya simpel. Ya, air itu kan dia turun, terus dia turun dia turun ke tanah, mengalir ke sungai, terus sungai setelah itu dari sungai mengalir ke laut. Oke. Kalau kita lihat alurnya memang seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah
sungai yang menjadi apa namanya? Yang menjadi apa? Kenapa munculnya? Sungai ya, sungai yang menjadi alur tempat berlalunya air ini ya, yang tadinya misalnya kapasitasnya seperti ini ya. Nah, sekarang ketika terjadi banjir ya, di sini kan akan numpuk ya. Dia akan numpuk. Artinya apa? Dia mengganggu ya. Dia mengganggu aliran air ya. Akhirnya apa? Yang kapasitasnya seperti ini karena ada sampah, dia akan meluber ke samping, ya. Inilah yang akan menyebabkan terjadinya banjir. Kenapa? Karena dia meluber ke samping. Itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua adalah sudetan. Ya, sudetan ini dilakukan agar aliran air ini bisa cepat untuk sampai ke laut. Ya, sebenarnya ini bisa menjadi solusi. Tetapi masalahnya adalah apakah ketika dia disalurkan dengan cepat ke bagian hilir, apakah bagian hilir ini bisa enggak ya dia menampung aliran air tersebut sehingga tidak menyebabkan banjir ke daerah sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia mau mengalirkan ke laut, apakah tidak akan ada arus balik dari laut ya? Kan biasa terjadi pasang ya di laut ya. Terutama itu yang di Jakarta misalnya, dia kompleks. Kenapa? Karena dia tidak hanya jadi kasus Jakarta itu sangat-sangat berat. Kenapa? Yang pertama, karena dia banyak sampah ya. Banyak sampah dan banyak sedimentasi, itu yang pertama. Yang kedua, daerah resapan air hujan itu sudah kurang ya. Kenapa? Karena gedung di mana-mana ya, lahan-lahan hijau untuk dimanfaatkan sebagai daerah resapan air itu sudah berkurang ya, sehingga langsung mengalir ke saluran drainase yang langsung mungkin mengalir ke sungai, dan akhirnya air itu akan berlebihan ya, air itu akan berlebihan sehingga terjadi genangan atau banjir ya di mana-mana. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya, karena karena Jakarta itu padat ya, sedangkan mungkin beberapa di antara tempat-tempat yang ada di Jakarta itu mereka memanfaatkan air tanah ya. Memanfaatkan air tanah itu secara langsung akan mengakibatkan terjadinya penurunan pondasi tanah ya. Karena dia semakin menurun, akhirnya ketinggian dari dataran yang ada di Jakarta itu lama kelamaan nanti dia akan lebih rendah daripada ketinggian muka air laut. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau terjadi seperti itu? Ya, bisa dibayangkan kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya datarannya itu lebih rendah daripada kedalaman air lautnya, kan air lautnya akan masuk ke daratan ya. Itu dampak jangka panjang ya. Tetapi itu mulai terasa dampaknya. Nah, akhirnya ketika kita mengalirkan air ke hilir akan terjadi banjir besar ya, akan terjadi banjir besar karena dia akan menerima beban dari arah hulu ya. Apalagi Jakarta itu kan dekat dengan laut, dan dia menerima kiriman-kiriman banjir dari hulu ya. Dia menerima kiriman banjir dari hulu, dari banyak tempat, akhirnya semua tertumpuk di hilir. Akhirnya Jakarta yang banjir. Kenapa? Karena dia berada di bagian hilir, bagian dataran rendah, dan terjadi juga penurunan ketinggiannya menurun. Akhirnya semua air mengalir ke situ, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ya, bagaimana normalisasi itu bisa menjadi solusi ya. Maksud saya naturalisasi ya. Naturalisasi. Yang mungkin lebih senang dengan saya menggunakan kata restorasi. Nah, fungsi dari restorasi ini ya adalah untuk memperbanyak ruang-ruang hijau ya. Memperbanyak ruang-ruang hijau sehingga ya semakin banyak areal-areal yang digunakan untuk ya, misalnya seperti ini. Nah, dengan adanya areal-areal hijau seperti ini ya akan memperbanyak daerah untuk melakukan peresapan air. Di sini tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana fungsinya pohon dalam memperlambat aliran air hujan ya. Terus terjadi penyerapan di sini ya, di sini ya. Nah, bayangkan kalau di sini
dilapisi dengan beton semua. Dia tidak akan menyerap, tapi dia akan langsung masuk ke sungai. Nah, kalau bebannya langsung diserahkan semua kepada sungai, tentu sungai ini akan meluap. Nah, ketika dia meluap, dia akan merusak areal-areal yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah salah satu konsep bagaimana restorasi bisa menjadi salah satu kunci untuk penanggulangan banjir. Oke, ya mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Baik. Ya, terima kasih jawabannya Pak. Jadi yang bisa saya rangkum adalah bahwa dari normalisasi dan restorasi atau naturalisasi sungai itu bisa mengendalikan banjir, diantaranya karena di normalisasi terdapat beberapa jenis yang salah satunya adalah pengerukan sungai yang tadinya bisa mengambil atau mengambil sampah yang ada di dasar sungai yang bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya, untuk restorasi atau naturalisasi, letak pengendalian banjirnya adalah dengan pengadaan ruang terbuka hijau ya Pak ya, atau ruang yang bisa menyerap air itu sendiri agar tidak meluap. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Teman-teman yang lain, karena di kolom chat saya lihat ada pertanyaan. Untuk Kak Anne. Halo, Kak. Ya. Pertanyaannya mau diutarakan langsung, Kak? Iya, saya utarakan langsung saya nih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tapi Pak, jadi pertanyaan saya, apakah ada syarat-syarat sungai yang bisa dilakukan naturalisasi atau normalisasi? Begitu saja. Sekian, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Kan boleh dijawab, Pak? Oke, langsung dijawab saja ya. Nah, untuk syarat-syarat yang dibutuhkan ya, apakah suatu sungai itu kita perlu naturalisasi atau kita perlu normalisasi, kita lihat dulu kondisinya ya. Kita mau membuat konsep ini di mana? Apakah misalnya kita membuat di suatu kota ya, kira-kira perlu kita buat naturalisasi atau normalisasi nih. Nah, kalau misalnya dia berada di bagian hulu ya, berada di bagian hulu, maka yang perlu dilakukan adalah kita melakukan itu tadi ya, kita mengaplikasikan konsep ya restorasi ya. Jadi fungsi dari membuat memanfaatkan bagian-bagian dari sungai itu dengan dibuat hijau, sehingga vegetasi-vegetasi yang ada pada bagian sungai itu bisa melakukan perlambatan ya, bisa memperlambat aliran air ya, sehingga tidak cepat untuk sampai pada bagian hulu. Nah, adapun kalau misalnya di bagian hulu ya, kita bisa juga menggabungkan kedua konsep itu ya, baik naturalisasi maupun normalisasi ya. Nah, biasanya pada bagian hilir itulah terjadi yang namanya sedimentasi, baik itu sampah maupun sedimentasi berupa material-material yang ada pada dasar sungai. Nah, adapun pada bagian hulu, karena bagian hulu itu biasanya kemiringan yang ada pada bagian hulu itu cenderung curam, maka biasanya itu proses erosi itu terjadi pada bagian hulu, sehingga kemungkinan terjadinya penumpukan pada bagian dasar-dasar sungai itu kurang ya. Yang besar kemungkinan untuk terjadinya penumpukan itu ada pada bagian hilir. Nah, jadi sebenarnya masalah banjir ini semuanya tertumpuk pada bagian hilir, bukan pada bagian hulu. Pada bagian hulu itu bisa terjadi banjir kapan? Ya, ketika ya pada sungai tersebut dibuat bangunan-bangunan tertentu ya, yang ketika bangunan tertentu menjadi bangunan tertentu menjadi hambatan bagi aliran air. Contoh misalnya pada gunung misalnya, gunung yang pada bagian pegunungan ya, di mana luas penampang sungai itu sempit ya. Biasanya kan kadang juga kita buat jembatan ya di situ. Nah,
permasalahannya adalah ketika terjadi aliran debris, ya, aliran debris atau biasa kita sebut juga dengan banjir bandang. Nah, pada saat terjadi banjir bandang, ya, terkadang banjir bandang ini membawa kayu-kayu. Nah, ketika kayu-kayu ini menumpuk, ya, di bangunan-bangunan tadi, ini akan menyebabkan terjadinya blockage. Blockage ini maksudnya adalah terjadi halangan, ya, sehingga aliran air yang harusnya mengalir di sungai tersebut akan meluber ke kiri dan ke kanan, akan melimpas ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Karena karena alur di mana dia harus lalui itu tertutup. Akhirnya terjadi peluapan dan dia akan merubah alur dari sungai tersebut, ya. Jadi ya itu tadi kalau bagian hulu, ya, kita lakukan penghijauan, ya, terutama pada bagian bantaran sungai. Fungsinya adalah untuk memperlambat aliran. Sedangkan pada bagian hilir, ya, lebih dominan kita melakukan pengerukan, ya, dan juga perlu juga menyiapkan lahan-lahan hijau supaya memudahkan aliran air tersebut untuk surut, ya, untuk diserap oleh lahan hijau tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya menarik sekali ya dari Kak Anne bahwa apakah ada kriteria khusus sungai yang bisa kita normalisasi atau di naturalisasi tadi, dan sudah dijawab oleh Bapak pemateri kita bahwa sebenarnya normalisasi dan naturalisasi sungai itu tergantung lagi sungainya atau masalah banjirnya itu biasa terjadi di mana, apakah dia di hilir atau di hulu sungai. Baik teman-teman, dari pertanyaan Kak Anne ini masih ada yang ingin menanggapi? Oke, kalau sudah tidak ada yang menanggapi, kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Agung, PWK 2016 ya. Yang ingin saya tanya, Kak Agung, halo? Ini pertanyaannya mau saya bacakan atau Kak Agung yang utarakan sendiri? Iya. Kak Agung, bagaimana Kak? Pertanyaannya mau dibacakan atau diutarakan saja sendiri? Mungkin saya utarakan saya sendiri. Iya, silakan. Oke, jadi Tabe Pak, terima kasih atas materinya. Jadi saya mau bertanya Pak tentang dua hal. Yang pertama soal biaya. Jadi apakah lebih mahal biaya membuat restorasi atau naturalisasi sungai yang telah dinormalisasi daripada menormalisasi sungai? Terus pertanyaan keduanya itu terkait saluran dari drainase atau selokan biasanya itu kan sering disalurkan langsung ke sungai. Yang biasanya itu sering saya lihat yang sungai-sungai yang telah dibeton atau dinormalisasi. Nah, apakah ada sistemnya juga itu jika sudah direstorasi? Maksudnya itu, Pak. Maksudnya bagaimana sistemnya jika sudah direstorasi? Oh, maksudnya bagaimana mau Bagaimana diapakan ya? Mau diapakan iya, itu? Dari solokan itu sistemnya bagaimana? Apakah punya jalur lain atau memang juga langsung ke sungainya? Iya. Ya, Oke. Pak. Baik. Saya langsung jawab ya, moderator. Iya, apabila sudah dipahami Pak, boleh langsung dijawab saja. Iya. Pertama terkait masalah biayanya, ya. Kira-kira lebih mahal mana biayanya ketika dilakukan restorasi atau dilakukan bagaimana lebih mahal kalau merestorasi sungai yang sudah dinormalisasi atau sungai yang masih ada dinormalisasi. Nah, itu tergantung lagi kan, karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, misalnya areanya, misalnya, terus konsepnya bagaimana, itu kan sebenarnya semua tergantung. Nah, kalau ditanya yang mana lebih mahal, ya relatif, bisa jadi lebih mahal merestorasi, bisa jadi juga lebih mahal normalisasi. Kalau kita lihat dari segi dampak, tentu itu juga
faktornya bisa luas ya, maksudnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, kira-kira kalau ditanyakan yang mana yang lebih mahal, ya masalahnya kan begini, kalau misalnya sungai tersebut sudah dibangun, ya, terus dia direstorasi kembali, tentu biayanya lebih besar. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan biaya untuk normalisasi, direstorasi lagi, ya. Nah, kira-kira anggaran biaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan itu bagaimana? Apakah pemerintah mau menganggarkan biaya untuk itu? Sedangkan kalau kita lihat bagaimana sungai yang sudah dinormalisasi itu, ya biasanya justru digunakan juga untuk tempat tinggal warga, sehingga untuk melakukan pembebasan lahan itu tentu akan membutuhkan biaya yang besar, ya, untuk istilahnya, ya, istilah kasarnya kita menggusur orang, ya, artinya kita juga harus membayar kompensasi, dan itu mungkin memang akan akan memakan biaya yang besar. Sedangkan kalau kita hanya menormalisasi saja, ya itu kan situsnya, maksudnya tempatnya untuk dilakukan normalisasi itu sudah ada. Jadi kita hanya perlu melakukan perizinan dan tinggal menyiapkan material untuk menormalisasi sungai tersebut. Jadi bisa jadi restorasi sungai ini memakan biaya yang lebih besar daripada normalisasi sungai. Ya. Nah, terus pertanyaan kedua terkait saluran, ya, got atau selokan biasanya sering disalurkan ke sungai. Bagaimana sistemnya jika sudah direstorasi? Nah, kalau namanya got atau selokan, ya, saluran drainase, itu sebenarnya sudah tidak bisa apa-apai ya sebenarnya, karena kan ini ceritanya got atau selokan ini kan biasanya dibuat di bagian perkotaan, ya. Tidak ada kita buat got saluran drainase itu di pedesaan, yang ada itu di perkotaan. Jadi maksudnya ya memang saluran itu sebenarnya saluran yang tidak natural, itu adalah saluran buatan. Sejak awal dia memang saluran buatan. Jadi kalau ditanya bagaimana sistemnya, apa hubungannya sama restorasi, sebenarnya tidak ada, karena sistem restorasi sungai ini adalah sistem yang berhubungan dengan sungainya langsung, bukan dengan saluran drainase yang ada pada wilayah perkotaan. Iya, mungkin kira-kira seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Halo? Ya, baik. Untuk Kak Agung bagaimana, Kak? Ya, halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terus untuk saya ingin tanggapi, Pak, mengenai jawaban kedua, Pak, terkait drainase atau got yang saya tanyakan itu, Pak. Mungkin saya masih sering lihat, Pak, di bagian perkotaan juga, atau di Sungguh Minahasa Lait, di Jeneberang, itu kan masih ada sistem buka tutup. Sistem buka tutupnya dari got atau selokan yang besar itu ke sungai. Nah, itu bagaimana sistemnya, Pak? Karena kan kalau di restorasi itu kayaknya sudah tidak mungkin ada sistem buka tutup seperti itu. Iya. Terus maksudnya yang ditanyakan apanya, sistem bagaimananya ini? Bagaimana itu sistem buka tutup pada restorasi sungai, begitu? Iya, Pak. Nah kan permasalahannya adalah itu sistem buka tutup itu sebenarnya kan sejak awal dia sudah buatan, ya. Jadi kalau kita lihat di negara-negara luar, misalnya di Jepang, ya, memang kadang justru dibuatkan kanal, ya, istilahnya kanal. Iya, itu fungsinya ya memang untuk drainase. Jadi artinya apakah ada hubungannya dengan restorasi sungai? Ya, sebenarnya tidak ada, ya. Jadi kanal itu biasanya dibuat untuk untuk menyiapkan tempatnya untuk alur jalannya air, supaya dia tidak membanjiri daerah-daerah. Misalnya kita membanjiri jalanan misalnya, atau mungkin membanjiri rumah warga. Jadi fungsinya kanal itu ya seperti sungai, ya, fungsinya dia adalah untuk mengalirkan air yang biasanya meluber kemana-mana, ya. Jadi dia
sebagai pengganti ruang-ruang hijau. Ya, dia sebagai pengganti ruang-ruang hijau. Jadi kalau misalnya ruang hijau fungsinya untuk melakukan penyerapan, ya, sedangkan kanal-kanal ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk menampung air itu sendiri. Dari air itu nanti yang akan disalurkan ke sungai secara perlahan, makanya mungkin ada sistem buka tutup ya. Jadi kalau misalnya dia rasa kalau saya buka, bisa saya buka, ini saya buka supaya airnya bisa mengalir ke sungai. Tetapi kalau saya lihat kalau saya lihat saya mengalirkan air ini ke sungai malah terjadi banjir, ya ditutup dulu gitu. Jadi dia akan dibuka tutup sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi ketika air sedang debit sedang besar ya, dia tampung dulu ya. Kalau misalnya dia sudah melebihi batas-batas tertentu, dia akan lepaskan sedikit demi sedikit. Jadi fungsinya dia sebenarnya adalah untuk memperlambat terjadinya banjir ya. Jadi misalnya harusnya langsung banjir, tapi karena ada kanal itu, efek dari banjir itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Bagaimana Kak Agung, sudah bisa diterima jawabannya? Ya, sudah mengerti. Oh ya, terima kasih Kak. Baik, kita melangkah ke peserta selanjutnya. Ini saya lihat ada yang raise hand untuk Kak Arif Darmawangsa. Halo Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih silakan, Kak, atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Dan saya izin bertanya, Pak. Kan saya lihat ini naturalisasi sungai. Nah, apakah konsep kota apung itu yang sekarang lagi banyak dibahas sebagai salah satu konsep untuk mengendalikan banjir, dan apakah itu termasuk naturalisasi sungai? Misalnya kan kayak di Eropa, di kota Venesia itu kan sempadan itu tidak ada sempadan sungai, bahkan rumah itu sampai merapat di bibir sungai. Nah, kemudian kemarin pas sayembara Ibu Kota Baru, ada yang mengusung konsep kota apung juga, di mana kehidupan atau manusia berdampingan dengan alam. Jadi menyesuaikan begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak, apakah konsep dari kota apung itu termasuk naturalisasi sungai? Kedua, mungkinkah konsep dari kota apung ini, Road City ini, dapat diterapkan di Ibu Kota Jakarta? Melihat bahwa Jakarta tiap tahunnya mengalami penurunan tanah, dan sekarang kan ada proyek namanya Tanggul Raksasa untuk Ibu Kota DKI Jakarta. Nah, paling itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Jadi pertanyaan pertama tadi terkait apakah kota apung ini termasuk dalam bentuk restorasi sungai atau naturalisasi atau bukan. Terus yang kedua tadi, apakah ini bisa diterapkan di Jakarta atau tidak, ya? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apakah dia masuk ke naturalisasi atau bukan? Jadi kita berbicara tadi, saya lebih prefer, ya, lebih memilih menggunakan kata restorasi. Jadi fungsi dari sungai ini adalah untuk mengembalikan kondisi sungai, ya, ke asalnya. Nah, kalau ditanya apakah kota apung ini juga masuk di dalam konsep itu, sebenarnya enggak, ya, sebenarnya tidak masuk. Tetapi ya bisa jadi juga menjadi salah satu solusi terjadinya banjir, ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua, ya. Nah, terus ini kalau diterapkan di Jakarta bagaimana? Nah, coba kita pikir bagaimana kira-kira kita menerapkannya ke Jakarta. Apakah kita membuat semacam pemukiman di atas air atau seperti apa, atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat kan di Jakarta sekarang kan gedung-gedung yang ada itu gedung-gedung pencakar langit dan segala macam. Dan sepertinya konsep-konsep seperti ini
agak sulit untuk diterapkan ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Atau bagaimana? Mungkin ada tanggapan lain dari Saudara Arif Darmawangsa? Ya, iya sih Pak, karena sebelumnya mohon maaf Pak, saya tanggapi. Iya. Karena Iya. sebelumnya saya mengapa memikirkan konsep tersebut? Karena kan yang Bapak tadi jelaskan, ada sekilas saya dengar bahwa Jakarta itu mengalami penurunan tanah. Jadi sehingga kalau air pasang, jadi air itu naik. Nah, saya terpikir konsep Cloud City itu. Iya. Iya, Pak. Oke ya. Jadi maksudnya nih konsepnya adalah memindahkan kota tersebut berada di atas air begitu. Iya, Pak. Jadi beradaptasi dengan kondisi alam. Nah, sekarang pertanyaannya kan untuk membuat bangunan itu kan kita membutuhkan fondasi. Nah, sekarang kalau misalnya kita membuat konsep kota apung itu yang menjadi fondasi di situ apanya? Apakah artinya kita membuat misalnya gedung kita membuat gedung 20 tingkat, artinya satu tingkatannya itu berada di bawah air begitu atau bagaimana? Jadi saya juga terus terang belum terlalu paham ini dengan konsep kota apung ini. Oh iya, Pak. Karena kan maksudnya saya belum paham betul bagaimana konsepnya. Mungkin Saudara Arif bisa menjelaskan sedikit karena saya juga belum terlalu paham. Jadi saya kurang paham ini dengan konsep kota apungnya. Karena kan ya silakan. Jadi kalau yang saya baca Pak, yang contoh di Eropa itu di Italia, di Venesia. Ya, Venesia. Nah, dia kotanya itu dibangun di atas rawa-rawa dan sungai-sungai yang bercabang gitu Pak. Nah, kalau dari sejarahnya mereka membangun itu, kenapa di rawa-rawa? Karena pada saat perang Romawi untuk menghindari orang-orang barbar itu, mereka membangun di atas itu. Nah, kalau yang saya baca juga Pak, untuk bangunan mereka kokoh, dia menancapkan tiang kayu ke tanah pasir. Kemudian platform kayu dibangun di atas tiang dan akhirnya bangunan pun didirikan di atas platform. Kayaknya seperti bangunan rumah panggung mungkin, Pak. Iya, jadi kayak semacam pile begitu ya, dia ditancapkan masuk, terus itu yang ditancapkan masuk itu nanti yang jadi fondasi. Iya. Cuman kan masalahnya begini, konsepnya di Jakarta itu kan sudah bangunan pencakar langit ya. Seandainya kita mau buat gedung baru dengan konsep seperti itu, kayaknya tidak mungkin. Justru sudah tidak ada space untuk misalnya konsep itu diterapkan di ibu kota baru, ya mungkin bisa jadi Masalahnya begini kan, untuk membuat gedung pencakar langit ya, itu kan dia membutuhkan fondasi yang kuat. Sedangkan kalau fondasinya dalam bentuk tiang-tiang sheet pile seperti yang tadi dijelaskan oleh De Arif, itu tentu dia tidak akan mampu untuk menahan gedung pencakar langit ya. Saya tidak tahu seberapa besar tiang yang dibutuhkan. Nah, makanya tadi saya berikan alternatif. Apakah mungkin maksudnya kita mau membuat gedung misalnya setinggi 20 lantai misalnya, sedangkan satu lantai paling bawahnya itu dikorbankan untuk dijadikan di bawah air atau bagaimana gitu. Ya konsep seperti itu bisa saja diterapkan, tapi kalau misalnya mau diterapkan untuk di Jakarta yang sekarang, ya rasanya mungkin tidak mungkin ya. Karena belum bisa mungkinnya Pak. Dan maksudnya begini, itu banjir itu kan sebenarnya dia tidak terjadi di sepanjang tahun ya. Jadi untuk menerapkan kota apung tersebut kan artinya dia membutuhkan air itu selalu ada gitu kan. Kenapa? Karena kan kota apung. Nah, terus otomatis kan untuk transportasinya dia akan banyak menggunakan transportasi air. Ya toh? Iya apa enggak? Iya, Pak. Dia menggunakan transportasi air. Akhirnya artinya dari gedung ke gedung dia akan memerlukan air. Nah, masalahnya adalah banjir ini dia hanya terjadi saya kurang tahu ya, mungkin dalam setahun mungkin cuma sekali 2 kali. Walaupun mungkin banjirnya langsung banjir besar ya. Nah, tapi kan ya itu kalau kita mau menerapkan kota apung tadi itu rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena pada saat lain ya justru airnya malah surut. Ya toh? Iya, Pak. Airnya surut ya, karena airnya surut maka
tidak bisa digunakan untuk transportasi. Beda halnya kalau situasinya nanti Jakarta itu betul-betul dia di bawah permukaan laut. Artinya ketika dia di bawah permukaan laut, air laut itu akan masuk, ya, dia akan memenuhi kota Jakarta, dan ya mungkin konsep itu bisa diterapkan, tetapi untuk saat ini mungkin belum, ya. Saya terus terang kalau berbicara tentang kota apung, ya, saya terus terang saya juga suka komik Jepang, ya. Saya pernah baca di One Piece, itu kan salah satu kotanya itu dia buat konsep kota apung, ya. Bahkan dia membuat pulaunya itu mengapung di atas pulaunya itu dibuatkan kapal untuk pulau tersebut sehingga dia bisa melaju di atas air karena ada arus pasang yang besar yang menyebabkan kotanya itu selalu tenggelam. Jadi dia membuatkan konsep di mana pulau tersebut bisa naik di atas kapal, ya. Jadi maksudnya konsep seperti itu ya mungkin ya bisa diterapkan di Jakarta, tapi kalau untuk saat ini mungkin belum karena banjir tersebut hanya terjadi mungkin sekali 2 kali dalam setahun, bukan di sepanjang tahun. Kalau dia tidak di sepanjang tahun, kita tidak bisa menerapkan konsep tersebut. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik, mungkin masih ada pertanyaan lain? Ya, mungkin cukup dari saya. Terima kasih moderator dan pemateri. Ya baik, menarik sekali ya diskusinya Kak Arif dengan pemateri kita. Baik, kita akan beralih ke satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri dari Kak Fauzia Usuluddin. Ya. Ada Kak? Halo? Halo? Mungkin saya bacakan saja ya pertanyaannya. Oke, ya, silakan. Ini masalah pelurusan sungai. Ada beberapa daerah yang memang berpotensi banjir dan sudah dilakukan pelurusan sungai. Tapi saat selesai pelurusan jalur sungai, aliran sungai tidak melewati area tersebut, tetapi melalui area sebelumnya. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Bapak sudah tangkap apa pertanyaannya? Ya, sudah. Oke. Ya, kalau Oke, baik, ya. Mana tadi itu? Ya, mungkin sama konsepnya yang ini, ya. Oke, ya. Misalnya seperti ini kan, ya. Anggaplah ini contoh sungainya seperti ini. Nah, ini kan dia lurus ya ke sini, ke sudetannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di sini dibuatkan tanggul. Ya, tadi kan kita sudah jelaskan juga tentang tanggul. Nah, kenapa bisa aliran air sungai itu bukannya mengalir ke sini, tetapi malah ke sini? Ya bisa jadi permasalahannya adalah karena perencanaan tanggulnya yang kurang, bisa jadi karena perencanaan tanggulnya yang kurang baik. Ya, jadi untuk mengatasi masalah seperti itu, ya dibuatkan tanggul yang digunakan untuk menutup areal sungai yang lama ini, ya dibuat lebih tinggi dari dari alurnya, ya, dari maksudnya begini. Kan untuk melakukan perencanaan ini perlu diperhitungkan debitnya. Jadi setelah diperhitungkan debitnya dan kedalaman air yang kira-kira akan lewat di sini, ya, itu kita perlu buat tanggul yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi pada titik ini, supaya aliran air tersebut tidak lewat ke sini lagi, dia akan terus mengikuti aliran alur yang telah disudet tadi, ya. Mungkin kira-kira itu solusinya. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa memuaskan jawaban barusan. Nah, kalau penanyanya sudah ada, karena penanyanya sudah ada, jadi mungkin kita beri kesempatan teman yang lain apabila ingin menanggapi pertanyaan dari saudara atau dari
saudara Fobia ini. Nggak tahu saudara atau saudari ya. Putus-putus. Oh, di kolom chat Kak. Halo? Iya, bagaimana? Putus Kak? Oh, ini ada kayaknya di chat yang bilang, Tabik moderator, apakah saya bisa memberikan contoh penataan lain dengan sistem restorasi? Ya, baru saja mau dipersilakan. Silakan Kak Agung mungkin ingin menanggapi sesuatu. Ya Pak, saya mungkin bisa share screen moderator. Oh iya, saya stop share dulu ya. Oke, Oh iya, silakan. Baik Pak, jadi mungkin bisa dilihat Bapak dan teman-teman. Iya. Ya, jadi tadi saya dengar ada pertanyaan tentang apakah Jakarta bisa menerapkan kota apung atau tidak. Sebenarnya ada cara yang lebih murah dan terkait dengan restorasi sungai. Jadi sistemnya itu karena Jakarta itu kota yang padat, maka tidak bisa dilakukan sistem untuk sungainya saja, tapi termasuk ruang-ruang hunian-hunian di sekitarnya, karena kita kan tidak mungkin menggusur rumah. Jadi sistemnya itu dia berikan restorasi sungai, terus huniannya itu bukan hunian yang biasa kita gunakan, tapi ini dari arsitek Using. Dia memang buat hunian yang memang tepat digunakan di sekitar sungai yang sudah direstorasi. Jadi dia hunian vertikal, jadi bisa dapat menampung banyak orang. Dia juga bisa membuat hutan kota, ruang hidup berbagai ekosistem, lebih banyak ruang untuk konservasi air tanah. Terus ada pengelolaan sampah yang baik, air hujan untuk air bersih, terus pengelolaan IPAL, terus biogas dan kotoran dan seterusnya Pak. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan jika diterapkan restorasi sungai di daerah yang padat. Ya, baik Pak. Ya, menarik sekali Kak. Jadi ini adalah salah satu contoh dari pengaplikasian restorasi ya. Halo. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari apa yang ditanggapi oleh Kak Agung tadi? Halo. Ya, oke. Ya, suara saya kedengaran Pak? Ya. Bagaimana? Tadi apakah ada tanggapan untuk apa yang diutarakan Pak Agung? Iya, menarik sekali tuh tadi yang di di konsep yang diperlihatkan oleh Ade Agung Alif ya. Itu konsep kampung kota ya. Jadi kalau kita lihat konsep tersebut itu adalah gabungan ya antara normalisasi dan naturalisasi ya. Dan tentu ini adalah salah satu metode ya yang bisa diterapkan untuk di Jakarta ya. Ini salah satu konsep yang menarik. Ya. Jadi saya berterima kasih ya karena ada sharing-sharing bersama dengan adik-adik sekalian ya. Saya juga bisa mendapatkan tanggapan dan mungkin juga saya juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari adik-adik sekalian. Iya. Mungkin begitu saja tanggapan saya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi saya lempar lagi kepada audiens peserta diskusi logika kali ini, apakah masih ada yang ingin ditanggapi sebelum sesi diskusi ini saya tutup? Apabila ingin menanggapi,
saya mau minta tanggapannya, boleh? Iya. Halo, putus-putus deh. Putus-putus. Halo. Iya, gimana? Sekarang sudah mendengarkan jelas? Masih putus-putus deh. Ya mungkin Ya, kalau jadi, kalau kesulitan mungkin lewat chat saja. Karena sulit untuk mendengarnya, Dek. oh iya ya. Oke. Tidak apa-apa sekarang karena sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi. Kita akan pindah ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto-foto. Diharapkan kepada kakak-kakak sekalian dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya dulu. Ini akan menjadi dokumentasi dari kegiatan logika itu sendiri. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Yang perempuan pergi ambil hijab dulu. Oke. Nah, itu ya. Lagi ya teman-teman. Oke, 1, 2, bentar ya. 1, 2, 3. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi di logika atau diskusi kita pada hari ini. Sekarang kita sampai di acara penutup. Halo, apa suara bisa terdengar dengan jelas? Masih putus-putus kayaknya, Dek. Aduh, minta maaf ini Pak ya, soalnya tadi waktu dicek sudah lumayan bagus waktu geladi tadi, tapi mungkin ada kesalahan yang tidak terhindarkan. Jadi kita sekarang sudah sampai di titik penutup, di mana kita akan mendengarkan closing statement dari kita. Closing statement itu bisa berupa pengumuman atau ringkasan dari materi, atau bisa juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada peserta diskusi yang merupakan mayoritas anak PWK. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh adik-adik sekalian untuk memberikan materi. Kita juga diskusi, saya juga mendapatkan feedback dari adik-adik sekalian, saya mendapatkan ide-ide baru, ilmu baru, pengetahuan baru. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Semoga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kalian bisa dimudahkan juga oleh Allah. Amin. Tolong juga sampaikan salam saya sama Pak Laude ya, karena beliau yang merekomendasikan ya. Ya, tolong sampaikan salam saya sama Pak Laude ya. Jadi beliau adalah salah satu teman saya. Terus terang tetangga kamar saya pada waktu saya kemarin latihan dasar ya. Dan dia sering ke kamar saya memang karena terus terang teman kamar saya itu teman baiknya. Ya. Hanya main kenal baik. Apalagi saya tinggal satu kompleks. Udah. Iya. Kata orang nih, gue. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Dari terkait dengan ini, yang mana Bapak bukan dari bidang PWK ya, tapi masih di
berkaitan dengan perencanaan dan itu menurut sangat menarik. Juga penjelasan-penjelasannya sangat teknis dan itu kayak apa ya, berbeda dari apa yang biasa kami dapatkan di kelas. Jadi kayak di kelas itu kita dikasih teori-teori dan sekarang ini kita disuguhkan penggambaran langsung bagaimana metode atau konsep dari normalisasi dan naturalisasi sungai itu. Terima kasih banyak Pak. Mungkin teman-teman ada sampai di penghujung acara karena sebentar lagi juga mungkin ada teman-teman atau kakak yang berkata ingin membuka puasa. Jadi saya moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila dari tadi soalnya masih putus atau ada kesalahan teknis lain. Semoga di pelaksanaan logika berikutnya kesalahan-kesalahan ini dapat diperbaiki untuk pelaksanaan yang lebih baik. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan atau dituliskan dalam kolom chat. Baik, Bapak mungkin silakan jika ini keluar dari room ini dipersilahkan. Terima kasih telah hadir di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.